Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan, yang akan kita nyanyikan 2 kali, dan pada yang pengulangan nanti jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing untuk kita melalui Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sambut dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 101 bait yang pertama. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Dengarkanlah akan berita anugerah. Mari jemaat kita berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Silakan jemaat duduk kembali. Datanglah ya suara
pembacaan Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa di surgawi, pada saat ini kami yang hadir ini mempunyai kerinduan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menguasai kami sehingga kami dapat memahami akan maksud firman-Mu bagi kami pada saat ini dan bagi hamba-Mu yang Engkau utuskan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kiranya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Sambil kami bermohon, kiranya Engkau mengampuni kami yang banyak sekali melakukan pelanggaran di hadapan-Mu, agar kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama pada hari Pentakosta dari Bilangan 11 bagi 24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar dari disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah wacanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Anugerah pun mengalir terus, tak berdua kasihnya. Berjanam dan terisi oleh
Jemaat yang diberkati oleh Allah, kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Adapun Almanaknas Gereja Kalimantan Evangelis yang telah dipersiapkan bagi kita, yaitu melalui Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Sebelum saya membaca bagi kita, mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Tinggi, kami percaya Roh-Mu yang kudus yang telah menyertai kami, yang telah memelihara dan memberkati kami. Sehingga hanya di dalam penjagaan Tuhan sajalah kami boleh masih menikmati kehidupan bersama dengan seluruh anugerah yang Tuhan telah beri dan percayakan bagi kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami ingin bersyukur, berterima kasih, di mana pada hari Pentakosta di tahun 2020 ini, Tuhan kembali mempercayakan bagi kami Roh-Mu yang kudus, yang akan menuntun kami untuk hidup sesuai dan seturut akan firman-Mu. Maka ketika kami ingin mendengar firman-Mu, ya Allah, mari kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu dan jemaat-Mu. Sehingga kami boleh memperkatakan, mendengarkan, bahkan melakukan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dalam ketaatan yang tulus akan kehendak-Mu. Kami mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami dengan Roh Kudus yang menjadi penuntun dan pemimpin bagi kami saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berseru dan memohon. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-23. Dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Kira-kira apa yang kita pikirkan setiap kali melihat tempat yang namanya pemakaman atau kuburan? Kalau menurut saya pribadi, ini merupakan tempat di mana semua orang akan mendapatkan sebuah nilai. Baik itu nilai positif ataupun nilai negatif dari sebuah kematian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk sampai di tempat ini, biasanya kalau seseorang itu tidak ikut ke pemakaman, mungkin ia melakukan suatu ziarah. Entah itu dia mengenang dalam kurun waktu tertentu, dan biasanya kita lakukan beberapa waktu yang lalu seperti halnya ketika Paskah. Jemaat yang diberkati oleh Allah, saya berpikir tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini yang namanya iseng. Kecuali para penjudi, sepertinya hanya orang-orang yang iseng saja yang berpikir untuk
menjadikan pemakaman atau kuburan ini sebagai sebuah tujuan atau tempat untuk bercengkrama, bercerita atau nongkrong. Karena mending kalau kita pikir kalau kita ingin bercengkrama, bercerita, kita nongkrong lebih baik kita pilih suatu tempat yang nyaman. Seperti misalnya kafe, bioskop, ataupun di tempat yang lain. Jemaat yang berkati oleh Tuhan, apalagi kalau di kuburan tiba-tiba kita melihat makhluk tak kasat mata tanpa sengaja. Saya percaya tidak ada seorang pun yang ketika melihat makhluk tak kasat mata itu akan melihatnya dengan santai. Sudah pasti orang tersebut melihat sesuatu yang ganjil, melihat sesuatu yang terasa aneh. Mereka akan lari pontang-panting. Karena apa? Karena orang yang demikian berpikir bahwa bagi manusia pada umumnya kematian adalah sebuah akhir dari segala-galanya. Bahkan kematian merupakan sebuah lambang kekalahan. Tetapi tidak bagi Tuhan Yesus. Kematian itu ia kalahkan dengan kebangkitannya. Kematian yang menjadi hantu yang mengerikan bagi manusia ternyata tidak dapat menguasai Kristus. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, karena itu kematian seharusnya tidak boleh menjadi alasan yang menghambat pengutusan diri kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Bagaimanakah lalu kemudian kita berpikir caranya sehingga kita tidak menjadikan kematian sebuah alasan penghambatan pengutusan diri orang percaya? Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, nas kita pada pagi hari ini, pada hari Pentakosta, pengalaman para murid menjadi saksi kebangkitan Kristus menjadi contoh. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Allah, tidak dapat disanggah ada saja orang Kristen yang takut dan malu mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus. Ada yang takut tidak naik jabatan, tidak menerima pangkat. Ada yang takut tidak disukai oleh atasan, tidak disukai oleh seseorang. Ada yang takut dicemooh, bahkan dihina, ditolak atau ditinggalkan. Rupanya hal ini mungkin juga dialami oleh para murid ketika mereka sangat-sangat ketakutan dan mereka mengalami krisis iman yang luar biasa. Karena guru atau pimpinan mereka ditangkap dan dihukum mati seperti seorang penjahat kelas kakap. Mereka ketakutan. Para murid menutup diri dan mereka tidak mau berjumpa dengan orang lain. Kalau kita cermati Alkitab menceritakan pada saat itu mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka sangat takut. Terkunci artinya ada unsur kesengajaan untuk menyembunyikan diri. Nah, ketakutan para murid adalah juga ketakutan kita manusia pada umumnya. Manusia takut mati dan kehilangan nyawanya. Mati boleh jadi bukan hanya secara fisik, tetapi mati dalam hal penghasilan, mati dalam hal berkarya, mati dalam setiap rencana, mati dan tidak lagi dapat bertemu bercanda dengan orang lain. Dan ketakutan inilah yang dinamakan ketakutan eksistensial. Yaitu ketakutan yang menetap, ketakutan yang ada pada semua orang, yaitu kematian. Dan jemaat yang diberkati oleh Allah, tetapi ketakutan itu pupus, ketakutan itu lenyap bagaikan angin, dan ini membuktikan bahwa sesungguhnya kematian itu tidak perlu ditakuti. Karena apa? Karena Yesus katakan, Yesus melakukan suatu hal yang luar biasa. Ia menampakkan diri kepada muridnya dan ia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Jemaat Tuhan, kata-kata yang begitu diharapkan merupakan kata-kata yang diutamakan bagi mereka yang meringkuk di dalam ketakutan. Yesus
Yesus datang dan ia menunjukkan tangannya yang berlubang karena paku dan lumbungnya yang terhujam oleh tombak. Kalau boleh dikatakan mungkin Yesus akan mengatakan, apa yang lagi yang kalian lakukan saat ini? Apalagi yang kalian takutkan? Kematian yang kalian takutkan itu telah aku kalahkan. Kematian itu tidak ada kekuatan lagi. Jangan takut. Damai sejahtera bagi kamu. Mungkin kira-kira demikian yang ingin diungkapkan oleh Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Allah, saat ini kita telah melewati peringatan kematian melalui Jumat Agung dan kebangkitannya melalui Paskah. Hari ini di tengah pandemi global COVID-19 yang menguras pikiran banyak orang, mengkhawatirkan, menggelisahkan, menakutkan, menghadapi sesuatu yang juga tidak kasat mata. Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan hari ini seharusnya pun memulihkan keberanian dan mengembalikan damai sejahtera kita yang sempat hilang. Menghadirkan sukacita, kegirangan dan menjadi bukti kemenangan kita, kemenangan pengikut Kristus. Bukankah kita saat ini takut? Kita takut ketika kita keluar rumah, kita akan bertemu, kita akan berkumpul, kita akan menghadapi sesuatu yang juga tidak kasat mata. Tetapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa hal ini akan terjadi. Kita tidak tahu sampai sejauh mana pergumulan yang dirasakan oleh dunia ini akan berakhir. Kita tidak tahu vaksin sampai kapan akan ditemukan. Bila mana itu akan didapatkan. Tetapi kita harus keluar, kita harus melaksanakan setiap aktivitas dan rencana kita. Artinya ketakutan kita ialah bagaimana kita akan menghadapi semua ini. Bagaimana kita akan menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketakutan ini adalah ketakutan semua orang. Tetapi kita harus menghadapinya dengan bijak, dengan cermat. Mau tidak mau dalam beberapa pekan ke depan, kita memang dipaksakan untuk keluar, beradaptasi, bertemu dengan orang lain. Itu artinya kita harus memprotek diri kita. Itu artinya selama beberapa bulan yang kita lewati ketika wabah ini menyerang dunia, kita belajar banyak hal. Kita telah mendengar begitu banyak himbauan dari gereja, pemerintah. Kita melihat bagaimana proteksi-proteksi yang dilakukan dan usaha-usaha yang sudah dikerjakan. Mulai dari menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan lain sebagainya. Ini adalah ketakutan kita bersama. Tetapi Yesus Kristus datang. Ia katakan damai sejahtera bagi kamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, para murid tidak lagi takut dan menguring diri ketika Yesus sudah datang menampakkan dirinya. Mereka menjadi orang yang memiliki keberanian. Mereka menjadi orang yang memiliki keyakinan. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Kebangkitan dan penampakannya mengubahkan. Sukacita ini membawa konsekuensi logis ketika keyakinan dan komitmen diteguhkan. Ketika para murid benar-benar matang dalam iman, ini artinya pekerjaan besar telah menanti mereka. Saatnya estafet pimpinan dialihkan. Para muridlah yang akan melanjutkan dan melaksanakan pekerjaan Yesus di tengah dunia. Karena itu dalam ayat yang ke-21b dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jemaat Tuhan, ini memang tugasnya berat. Namun ia memperlengkapi saudara dan saya. Ia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk menguduskan dan menolong kita. Kita dapat membandingkan ini dengan pasal yang ke-17 ayat 17 sampai 19. Atau kita dapat membandingkan hal ini dengan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Para murid tidak diutus sebagai yatim piatu.
melainkan sebagai utusan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang mendengarkan dan percaya akan diampuni. Tetapi bagi yang tidak mendengarkan dan tidak percaya, dosa mereka pun tidak diampuni. Dalam ayat yang ke-23 nas kita pada pagi hari ini. Jemaat yang Tuhan dikasih Kristus, cukuplah bagi kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Orang Kristen yang selalu berintegritas. Apa yang dikatakan dan yang dilakukan itu sesuai dan sama. Menjadi seperti surat Kristus yang terbuka. Sehingga orang lain akan merasakan kehadiran Tuhan. Mendengar suara Tuhan setiap kali bertemu dengan saudara. Setiap kali bertemu dengan kita. Setiap kali ia melihat kelakuan kita. Setiap kali ia mendengar perkataan kita. Ia pun akan bertemu dengan Kristus. Maka itu jadilah utusan Tuhan yang bertanggung jawab. Yang menghadirkan wajah Kristus dalam pekerjaanmu. Dalam niat baikmu. Dalam tingkah lakumu. Yang mendatangkan sukacita. Yang mendatangkan kebaikan, pengharapan dan kedamaian. Dimanapun kita berada. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita memasuki saat yang teduh sejenak. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang Engkau katakan bagi kami. Kau mengerti segala kondisi keadaan dan pergumulan yang kami hadapi masing-masing pribadi. Bahkan pergumulan yang dirasakan oleh dunia. Damai sejahtera bagi kamu, Engkau katakan. Bagi para murid dan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa di tengah segala keadaan yang kami hadapi, kami dapat menghadapi dan menjalaninya dengan damai sejahtera yang Engkau berikan dalam hati kami. Ajarkanlah kami menjadi lebih bijak. Ajarkanlah kami untuk senantiasa berintegritas. Melalui sikap dan perbuatan yang benar menurut kehendak-Mu ya Allah. Sehingga ketika Engkau mengutus kami di tengah dunia ini, maka kami menjadi pribadi, orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Di tengah dunia ini adalah orang-orang yang baik dan bijak. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa. Di dalam syafaat kami untuk bangsa dan negara. Kami berdoa dan berterima kasih untuk setiap penjagaan, pemeliharaan, keamanan dan ketenangan yang sudah ada. Namun di tengah
gejolak kehidupan, dilema yang dirasakan oleh dunia dan bangsa. Kami percaya Engkau menjadikan para pemimpin kami orang-orang yang bijaksana, yang tidak mementingkan diri bahkan kelompok mereka, mempergunakan kesempatan yang tengah ada untuk kepentingan dan keegoisan, tetapi betul-betul memperhatikan kehidupan rakyat yang sungguh merasakan dampak yang besar. Kehidupan psikologis kami, kehidupan ekonomi kami, kehidupan kami bersama-sama telah dihancurkan oleh keadaan dunia saat ini. Karena itu Tuhan, tanamkanlah bagi kami kepercayaan kembali kepada para pemimpin kami, agar kami pun menjadi rakyat yang bekerja sama bijak serta arif dalam menentukan dan melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik para pemerintah, para pekerja swasta, kami yang saat ini berusaha, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan bagi kami jalan keluar untuk setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan lagi bagi kami ketenangan, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian. Terima kasih ya Allah, pada kesempatan ini kami pun berdoa bagi gereja di dunia, khususnya gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah kami saling bekerja sama satu terhadap yang lain, memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan, yang tidak akan membiarkan kami seorang diri di tengah dunia ini, tidak mengizinkan kami untuk menjadi yatim piatu menghadapi segala sesuatu. Tuhan telah mengutus Roh-Nya yang kudus bagi kami, sehingga sebagai seorang pribadi gereja Tuhan, baik di tengah-tengah kami menjalankan pekerjaan usaha dan pelayanan kami, kami senantiasa menjadi gereja yang hidup, yang bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu Tuhan, izinkanlah kami, para hamba-Mu pendeta, penetua, diakon, guru agama, pikaris, penginjil, misionaris, kami semua bekerja sama untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan kami di tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar. Mereka adalah orang-orang yang merasakan begitu beratnya kehidupan sendiri di tengah dunia ini. Namun sebagaimana Engkau mengutus para murid yang tidak membiarkan mereka sendiri, demikian Roh-Mu yang kudus juga akan memberkati mereka, menjadikan orang-orang di sekeliling mereka begitu memperhatikan, peduli dan tulus hati, sehingga mereka dapat menjadi suami, orang tua, istri, anak-anak, dan memberikan semangat dan keceriaan dalam kehidupan orang-orang yang telah ditinggalkan. Demikian juga Engkau memberkati orang-orang dalam penjara, Engkau memberkati mereka dalam keterbatasan dan keterkurangan mereka. Ajarkan mereka untuk melewatkan kesempatan pendidikan yang Tuhan telah percayakan bagi mereka saat ini, menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk memperbaiki kehidupan mereka. Berikan kecukupan untuk mereka masing-masing Tuhan. Ajarkan mereka untuk melewati dan menghadapi kehidupan dengan tetap hidup di dalam pengharapan akan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur, kami berdoa dan teringat untuk kehidupan para orang tua kami yang lanjut usia,
Berkati kehidupan mereka, jaga lindungi mereka. Mereka adalah orang-orang yang rentan, baik karena usia mereka, baik karena sakit penyakit yang sudah ada dalam diri mereka. Karena itu Tuhan, kami yakin Engkau memelihara hidup mereka melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan dan usaha yang tetap dapat kami lakukan di tengah wabah ini. Kami yakin Tuhan menutup bungkus kami dan kuasa Roh yang kudus, menjauhkan kami dari bahaya dan celaka, menjauhkan kami dari sakit dan penyakit dalam aktivitas kami ketika kami keluar dari rumah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati para medis, agar mereka berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Kau memberikan kehidupan masyarakat yang arif dan bijaksana untuk mengikuti imbauan pemerintah, sehingga memutuskan mata rantai COVID-19 saat ini yang tengah terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang dengan baik, sesuai dengan usia mereka, dan mereka dapat kembali menekuni pendidikan mereka dengan sewajarnya. Kami tidak tahu Tuhan wabah ini kapan akan berlalu. Namun satu keyakinan yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau adalah Bapa yang berkuasa dalam kemuliaan. Inilah Bapa kehidupan dan rencana kami. Engkau tahu kerinduan kami untuk berkumpul kembali, beribadah bersama. Namun biarlah Engkau Tuhan memberikan waktu yang tepat bagi kami, untuk boleh melabuhkan kerinduan kami bersama. Dan biarlah kami senantiasa setia menjadi jemaat dan masyarakat yang taat kepada pemerintah, sebagaimana kami taat kepadamu ya Allah. Inilah syafaat kami dan doa kami, yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang akan kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memasuki dalam persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus
bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan melalui amplop dan bisa diserahkan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Parapah pada hari kerja, yaitu Senin hingga Rabu pada pukul 09.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau bisa juga melalui Bank Kalteng dengan nomor rekening 100.01.01.05.479 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah. Sebagai nas pengantar yang akan saya bacakan demikian: dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, baiklah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang kami punya, yang juga berasal dari-Mu ya Bapa. Kami tahu persembahan kami ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun terimalah ya Bapa ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan melaluinya nama-Mu terus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Pentakosta saat ini. Mari kita bersama berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.